Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini Acun lagi sedang di horor-horor ya kan? Apa? Nggak tahu ini. Saya lagi sedang di horor-horor dan ini ada di Majasto. Katanya di sini dulu petilasannya Joko Tingkir. Nah, makanya aku penasaran kita akan naik apa namanya atas ya. Butuh perjuangan loh bro ini kan ke atas yuk. Kita ke atasnya jauh sekali. Sebenarnya bisa lewat barat, tapi aku pengennya lewat sini. Dan untuk kurus, nanti kita ketemu sama juru kuncinya. Nah ini udah sampai di atas ya. Wah keringatku kayak gini. Ini udah sampai di masjidnya. Dan merinding aku ya. Merinding aku ya Pak. Aduh, tidak tahu ini. Cuma langsung merinding. Ya ini sudah sampai atas. Sumpah merinding banget sih aku. Nggak ada jalannya bro, karena bro ada jalan. Assalamualaikum. Nah ini udah ketemu sama Pak Suyono, ini Pak Suyono, Pak Sayono. Nah ini ketemu udah sama Pak Sayono, ini juru kuncinya Gunung Majasto. Nah mari kita tanya-tanya di Tanglet napa leres mriki makamipun nggene Joko Tingkir. Di sini Mas, mungkin kan orang salah pengertian. Jadi sebetulnya di sini itu makame Eyang Ageng Sustowijoyo, kalau dibilang itu dari keturunan Majapahit. Jadi niki makamipun Eyang Ageng Sustowijoyo, nama aslinya itu Raden Joko Budu. Raden Joko Budu. Dan pertama kali nika rawuh nika mboten wonten mriki. Nika wonten dusun Tegalampel Klaten. Tegalampel. Oh, jadi ingkang garwa ingkang pertama menika wonten Tegalampel Klaten. Dan belione niku Nalendra Ngimba Kawula. Dan itu dikaos wonten kan masih dinapa nggih. Buru kalih Londo ya kan. Nggih. Peperangan. Nggih. Beliau lari arah ke barat sampai ke desa Tegalampel Klaten. Di situ bersama kalih istrinya bermukim enten niku, terus sampai membuka lahan wonten kesuksesan atau kejayaan beliaunya ngantos dados Sabin ingkang sae ngantos sayaken. Jadi untuk pertanyaan yang di luar sana itu sini bukan makamnya Joko Tingkir ya Pak ya? Joko Tingkir. Namun Joko Tingkir itu dulunya itu pernah ke sini. Iya. Pernah ke sini karena dulu itu suatu ketika konon cerita Joko Tingkir tundung Mas, seperti itu. Karena Joko Tingkir itu dulu ada di Demak itu difitnah sama keluarga Demak gitu. Karena di situ beliaunya disukai sama anak istri rajanya. Gitu. Namun salah satu punggawa di situ tidak senang adanya Joko Tingkir itu disukai sama putrinya Raja Demak itu. Akhirnya timbul fitnah dan beliau difitnah sampai akhirnya beliau keluar dari kerajaan Demak. Sampai dan beliau akhirnya kan lari. Akhirnya kembali kepada eyang-eyangnya, sowan datang eyang-eyange. Antos wonten saking Demak mumpung tantepe antos dugi banyu biru Sukoharjo. Akhirnya dari banyu biru beliaunya aturi kabulih sowan Eyang Majasto. Akhirnya beliau sowan datang
yang Majas atau yang Ageng Majas ya, atau namanya yang Sutowijoyo. Suntowijoyo dan yang Sutowijoyo. Dan Joko Tingkir itu berarti berguru di sini. Berguru di sini. Yang dengar cerita lagi Pak, emang kalau benar perahunya Joko Tingkir itu yang ada di kali situ. Kalau itu kayaknya enggak Mas. Itu kayaknya entah niku kayu peninggalan apa nggih istilahipun memang sisa dari masjid ini atau anu pun enggak pernah tahu. Tapi masih ada kayu yang terpendam panjang Mas, panjang. Kalau panjangnya panjang, besarnya ya sekitar diameter 40 cm. Nah, jadi aku tuh dengar-dengar kalau yang di kali itu ada bekas perahunya Joko Tingkir gitu. Makanya kula ke sini pengen tahu gitu. Jadi nek Joko Tingkir niku dulu datangnya dari saking kidul juga wonten mriki Mas ngandhap niki sebelah ngandhap niki dan praune niku di apa disisihke enten nggih niku enten nggih istilahnya ngaranne wong kedung. Nanti pun dipangaken datang niku terus Joko Tingkir nembe munggah. Kalau masjidnya sendiri udah berapa tahun Pak? Kalau masjidnya sekarang hitungan itu sudah 600 tahun lebih. 6 tahun lebih. Masjidnya udah 600 tahun lebih. Usia kita udah belum apa-apanya loh. Berarti masjid ini benar-benar dikeramatkan. Kalau bilang dikeramatkan ya ada yang meramatkan, cuman kalau dibilang istimewa ada yang mengistimewakan. Iya. Karena orang punya pemikiran sendiri dan sugestinya juga sendiri. Jadi jujur ya, tadi aku masuk aja udah merinding tuh. Aku merinding lagi loh ini karena nggak tahu pokoknya kalian yang pengen ngerasain di sini ya main ke sini. Itu tempatnya enak, nanti ada Pak Sayono. Untuk Pak Sayono sendiri ada nggak Pak orang yang datang minta minta pesugihan gitu, ada nggak Pak? Memang sebetulnya ada Mas, cuman kita harus apa? Konsisten atau profesional. Jadi kita harus tunjukkan itu. Ini makamnya siapa, kita tunjukkan bahwa kita itu datang ke makam itu tidak harus bawa masalah sebetulnya. Kalau bawa masalah itu juga sama bohong. Maka kadang-kadang mungkin datangnya benar tapi niatnya juga yang salah. Cuman kita luruskan saja. Iya. Kita luruskan, belajar meluruskan orang-orang yang mau diluruskan. Cuma kalau tidak mau ya itu nanti urusan beliau-beliau sendiri. Tapi ada nggak Pak yang benar-benar datang niatnya dari rumah untuk kaya tapi sampai sini berubah pikiran gitu Pak? Banyak Mas, banyak sekali. Karena kalau saya sudah menghajar mereka sampai tele-tele. Jadi saya habisin dengan kata-kata itu, maka dia akan ngerti itu. Hasil kekayaan itu nantinya kalau didapat itu bagaimana. Terus nantinya apa yang kamu makan, siapa yang kamu korbankan dan siapa yang kamu makan. Walaupun memang kamu bekerja Mas, tapi hasil kerjamu hasil dari yang mereka korbankan. Salah satunya kita minum. Itu memang air putih, teh manis atau susu dan itu bukan hal yang itu, tapi mereka minum anak darah sendiri, darah sendiri. Nah, mereka makan daging sendiri. Anak-anak yang dikorbankan mereka sendiri. Tapi ada juga nggak yang wis aku nekat gitu Pak? Kalau semacam itu saya enggak Mas, saya memang enggak mau ikut campur. Kalau sampean kalau di sini memang orang-orang mencari pesugihan memang ada, tapi saya menghalunya. Saya tidak mau dengan kondisi itu karena di sini beliau itu orang Muslim kok. Jangan sampai kita bentur-benturkan gitu. Nantinya jadi salah cerita gitu. Maka apabila mereka datang itu dengan baik, mereka insya Allah pulang pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau mereka itu niatnya sudah salah, ya Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu semua. Tapi kita didik, kita kembalikan sugestinya masing-masing. Karena inilah proses hidup kita, memang harus mengalami beberapa rintangan, beberapa cobaan, godaan dan sebagainya. Banyak sekali Mas. Mungkin kalau kehidupan itu banyak kendalanya. Namun bagaimana kita untuk mengantisipasi
hal-hal semacam genda dan lain sebagainya itu bagaimana. Ya kita benahin saja orang-orangnya, kita kembalikan mereka, kita tunjukkan Jalan yang apa benar ya, Pak, ya. yang benar, mereka masuk keyakinan apa, kepercayaan apa, ya kita suruh ke situ aja gitu, dengan tata cara, dengan keibadah itu sendiri. Jadi di sini berarti juga ada yang apa ya, melenceng kasarannya, Pak, Iya, ya, Pak, melenceng. Tapi Pak Sayono. Pak Sayono tetap mengingatkan untuk kembali jalan yang benar, dan untuk teman-teman yang nonton tetaplah kehidupan itu tetap ada prosesnya kok. Jadi tetap menikmati, bersyukur, minta sama yang kuasa ya, Iya. Pak, yang benar itu ya, Pak, ya. Betul, dan kehidupan itu Mas, karena kita manusia harus tahu tugasnya. Tugas manusia apa? Cuman menerima, menjalani dengan keikhlasan mereka, dengan kesabaran mereka, dan kesulitan mereka, maka akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Karena itulah proses kita. Kita tidak mau menerima, memang itu sudah takdirnya, harus mengalami prosesnya. Tapi kalau mau mati juga boleh, Tuhan boleh. Kalau ingin mati kan boleh. Tapi apa yang kita, karena apa? Tidak, kalau kita mati nanti yang kita itu bawa apa? Karena kita harus bertanggung jawab di dunia ini. Itu satu. Kenapa? Ya namanya orang hidup pasti ada kematian. Setelah kematian kita ini ibaratnya merantau, Mas. Gitu loh. Jadi merantau apa? Kita hidup ada di dua alam. Gitu loh. Satu, dulu hidup di alam kandungan, di kandungan ibu ya. Setelah kita lahir berarti kita merantau lagi ke dunia. Ya. Ibarat orang merantau ke negara, Mas. Misalnya kita ke Jakarta, ke Sumatera, kemana saja, ya berarti kan kita harus bawa hasil. Nah, ada oleh-olehnya. Ya kalau kita besok kita mati, nah itulah bekal oleh-oleh kita yang kita akan persembahkan nanti untuk Gusti Allah itu. Karena semua pastinya akan ditanya. Kalau untuk di tempat ini, yang memang untuk nyari tempat detailnya itu gimana? Kalau apa ya Mas, kalau di stasiun sebetulnya tidak ada. Oh iya. Karena gini Mas, istilahnya ibaratnya kita mengundang. Kalau mereka diundang datang, tapi kalau kita tidak pernah mengundang, tidak pernah datang. Sifatnya itu kan hal yang gaib. Kalau mereka sugestinya sudah mengundang, mereka sudah datang sendiri. Tapi kalau kita tidak pernah mengundang, maka orang itu tidak akan pernah datang. Ngapain lo tidak diundang kok tidak datang? Kita pakai apa Mas? Logika saja. Kalau kita logikanya itu masuk ya kita ikuti, kalau logikanya tidak masuk ya kita tidak ikuti saja. Biar kita tuh orang bodoh jangan mau dibodoh-bodohin. Karena nyun sewu, karena kadang-kadang nyun sewu ya Mas. Mungkin bukan naib, orang itu butuh harta. Iya, butuh harta. Namun jangan sekali-sekali kita mendapatkan sesuatu itu harus mengorbankan. Biarlah rezeki itu mengalir dari kawan Gusti Allah. Kita menjalankan tugas yang benar, maka tugas itu juga akan mendapatkan kebaikan juga dari mana saja pada jalan. Nah, ini tadi pengertiannya ya. Jadi di sini bukan untuk tempat cari pesugihan. Tapi kalau datang ke sini dengan niatnya baik, kasarannya ziarah ya, Pak. Iya. Ziarah dengan yang Sutowijoyo, minta berkah itu, dari yang mungkin Ki Kuntowijoyo ini kan juga pilihan. Eyang Kuntowijoyo ini adalah Kuntowijoyo Mas, bukan Kunto, Suto. Oh, Eyang Sutowijoyo ini adalah pilihannya Gusti Allah juga untuk tempat apa ya, mengeluh lah kasarannya gitu. Dan ini yang bikin merinding itu apa ya, kuburannya itu loh. Itu kuburan siapa aja Pak? Ini kuburan ini dari keluarga beliau Mas, tadi putranya, cucunya dari sini. Itu sudah cucu Mas, itu kedua itu sudah cucu. Tapi putranya yang sebelah barat sebelah ini. Pak boleh ke sana enggak Pak? Boleh. Nah ini sudah masuk ke tempatnya Eyang Sutowijoyo. Kita akan Assalamualaikum.
Jadi apa ya? Aku juga senang sih kayak gini, tapi juga ini sugestinya gede banget. Dan ini tempatnya Sunto Wijoyo. Assalamualaikum. Ini, aduh ya Allah. Nah, ini sudah sampai di makamnya beliau yang Ageng Sunto Wijoyo. Sunto Wijoyo. Di sini tempat untuk berziarah ya Pak ya. Iya. Mendoakan. Dan di sini banyak nggak Pak yang pejabat-pejabat datang? Ada. Juga tertutup, semua kan tertutup. Iya Pak ya. Dan ini Bapak sendiri pernah nggak mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu Pak? Iya banyak, tapi kan itu kan pemberitahuan saja. Maaf Pak, belum kritik banget deh. Sumpah aku kritik banget itu. Itu cuma pemberitahuan saja. Jadi kalau beliau makamnya ada di dalam, istrinya ada di samping timur ini putranya, ini abdinya, itu sahabatnya beliau atau benderanya, namanya sudah ada Mas. Masuk aja Mas, biar tahu di situ. Tuh, ini yang istrinya Mas, istrinya beliau. Namanya sudah ada Mas, ditunjukin aja. Dan masuk. Ini saya itu pulang rasanya banget. Peka Mas, orang yang peka. Kalau sudah apa, memang tidak setiap orang macam termasuk peka juga. Ada sentuhan itu. Pak mau tanya, kok saya ini dari awal sampai ini kok merinding terus, kenapa ya Pak ya? Tidak apa-apa, mungkin kan tadi saya bilang memang termasuk apa ya, orang yang peka. Mungkin ya Belum iya. pernah masuk ke sini, mungkin juga beda. Saya baru sekali ini Ini masuk. kalau sudah beberapa ulang kali tidak beda. Dan kalau ke sini itu orang-orang itu mintanya apa Pak? Jabatan kah, kekayaan kah, apa-apa gitu. Ya biasa lah orang yang tidak punya pekerjaan minta pekerjaan ya, cuman kita bukan minta dengan beliaunya, jangan sampai kita itu orang yang sudah meninggal diminta. Jadi apa jangan membebani orang yang sudah meninggal. Walaupun tidak diminta, sebenarnya beliau itu sudah tahu. Karena apa? Kita harus ingat, yang punya kuasa tertinggi cuma Gusti Allah. Gusti Allah. Yang punya kuasa, yang punya penentu, yang punya izin, yang punya ridha itu cuma Dia. Cuman kita datang ke tempat apa, khususnya wali-walinya Gusti Allah, cuma berdoa saja. Tidak minta pun sebetulnya beliau itu juga sangat kok. Karena apa? Setiap leluhur mau dikunjungi itu pastinya juga ada yang diperintah Mas. Disuruh ke sini memang juga ada yang diperintah. Jadi dawuhi. Kamu yang Majasta. Kalau saya dengar kalau Mbah Merbot itu, Kalau Mbah Merbot itu paranormal Mas. paranormal. Paranormal teman juga dulunya pernah apa menjadi kuncen di sini juga. Makanya kadang-kadang apa orang Batawi, orang kita Batawi harus tahu artinya, bukan hanya asal membakar, karena juga harus apa didoai. Biasanya kalau beliau itu tugasnya hanya penyampaian pada Gusti Allah, bahwa kita kunjung ke tempat beliaunya, kita mendoakan beliau, dan doa-doa kita itu semoga didengarkan sama Gusti Allah. Iya Pak, matur nuwun, kula sampun dikeparengaken masuk mriki. Niki pengalaman terbaru saya. Mugi-mugi kula diparingi sehat kalih sak rencang. Bapak nggih diparingi sehat. Kula sampun matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Terima kasih yang masih setia ya. Ini kita akan berpetualang lagi, kita nggak tahu kemana, pokoknya mantap-mantap.